Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fadila Nur Fauzia, SEMM, dan teman-teman semua yang berbahagia. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Kartika Hidayati sebagai moderator, rekan-rekan saya Agus Wirawan, Fauzi Rahman, Dini Zahara, Gita Rosdiani, Pevi Hidayani, Risma Ratnasari, dan Syarik Mubarak sebagai presentator. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis UMKM Susu Murni Cimilk. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu Cimilk? Profil dari UMKM perusahaan ini bernama Cimilk. Alamatnya di Dusun Lebak Caringin RT 2, RW 6, Desa Cipanas, Tanjung Kerta. Pemilik perusahaan pemeras susu murni ini dimiliki oleh Bapak Oki Kadarsah. Perusahaan ini dijalankan sendiri atau milik pribadi. Untuk selanjutnya yaitu ada sejarah. Usaha Cimilk ini berdiri sejak tahun 2011 dengan pendiri pertamanya yaitu Bapak Oki Kadarsah. Pada awalnya, Bapak Oki ini hanya memiliki 1 ekor sapi saja untuk dipelihara. Kemudian pada tahun 2012, sapinya pun bertambah menjadi 3 ekor. Lalu sapi tersebut diperah untuk menghasilkan susu murni. Pada tahun 2013, Pak Oki mempunyai kelompok tani yang beranggotakan 8 orang dan memiliki sekitar 30 ekor sapi. Kemudian tani ini juga bergabung dengan Koperasi Unit Desa atau KUD. Sampai pada tahun 2017, satu persatu anggota kelompok tani mengundurkan diri. Kemudian usaha ini dilanjutkan oleh Bapak Oki sendiri hingga sekarang. Karena usaha ini memiliki peluang yang sangat bagus. Lalu slide berikutnya ada visi dan misi. Untuk visi Cimilk sendiri yaitu Indonesia sehat dengan susu. Dan visinya yang pertama memproduksi susu bergizi, menguatkan jalur pemasaran Indonesia, menguatkan manajemen perusahaan, lalu menciptakan program dan sarana atau wahana promosi gizi nasional, dan yang terakhir menciptakan inovasi produk olahan susu murni. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Kepada Gita, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Penjelasan selanjutnya yaitu struktur organisasi Cimilk. Ownernya yaitu Bapak Oki Kadarsah. Untuk divisi pemasarannya yaitu Ibu Trismaya Renzi Martalina. Dan untuk divisi produksi yaitu Bapak Tetang. Kegiatan pemasaran Cimilk ini berdasarkan sudah dipasarkan online dan supplier ke KP-KP. Selanjutnya yaitu door to door. Untuk jam operasional, dari mulai pukul 10 waktunya memerah susu sapi hingga jam 4 waktu Indonesia Barat waktu memerah susu sapi. Untuk rincian keuangan, data keuangan terbaru tahun 2023, modal awalnya yaitu modal pertama diperoleh dari uang pribadi, owner dari kelompok koperasi 1 ekor 1 sapi. Satu ekor sapi. Penghasilan per harinya rata-rata modal per hari 60 liter, pagi 40 liter dan sore 20 liter. 60 liter dikali 10.000 yaitu 600.000. Penghasilan per bulannya yaitu 600.000 dikali 30 per hari yaitu 18 juta. Untuk harga jual 1 liter yaitu 10.000. Keuntungan dari 1 liter yaitu 4.000. Sehingga keuntungan bersihnya yaitu 4.000 dikali 60 liter menghasilkan 240.000. Jadi 240.000 dikali 30 hari yaitu 7.200.000. Untuk slide selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dini. Kepada Dini saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu upah gaji karyawan. Menggunakan sistem pembagian upah mingguan, terdapat 2 orang tenaga kerja. Yang pertama adalah pencari pakan sapi, digaji dengan 450.000 per minggu. Yang kedua ada pengantar susu, digaji dengan 600.000 per minggu.
Sistem pencatatan. Pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat setiap hari. Rincian biaya per bulan. Ada ampas tahu sebesar Rp1.000.000 per bulan dan limbah kue sebesar Rp2.000.000 per bulan. Kerugian. Yang pertama, kerugian terjadi apabila susu tidak terjual karena formulasi susu yang mudah rusak atau basi, dan apabila tidak terjual harus diolah lagi menjadi susu cup berbagai rasa dan yogurt agar susu tidak terbuang secara cuma-cuma. Yang kedua, saat kesehatan sapi terancam dan mati, maka kerugian terjadi karena produksi berkurang. Dan dari setiap sapi yang mati berharga 15 juta satu ekor, maka kesehatan sapi harus benar-benar dijaga. Data keuangan tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020, dana terkumpul sebesar Rp1.693.440.000. Pada tahun 2021 sebesar Rp1.886.880.000. Pada tahun 2022 sebesar Rp2.080.320.000. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Pevi Dayani. Kepada Pevi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai penetapan harga. Harga terdiri dari 3 bagian, yaitu harga konsumen atau penjualan langsung, konsinyasi, dan harga agen atau retailer. Harga jual agen ke konsumen berlaku harga rekomendasi dan harga maksimal. Untuk penjualan langsung, 160 ml susu dijual dengan harga 2.000, konsinyasi 1.500, dan keagenan ditetapkan sesuai dengan kuota. Jika kuotanya lebih dari sama dengan 50 cup, itu dijual dengan harga 1.500, dan jika kuotanya lebih dari sama dengan 100 cup, dijual dengan harga 1.300. Selanjutnya ini ada mesin dan peralatan. Nama mesin dan peralatan, yang pertama ada freezer dengan merek Polytron, jumlah 1, harga satuan 3 juta, jumlah harga 3 juta. Yang kedua, mesin cup, merek Maxim, jumlahnya 2, harga satuannya 800.000, jumlah harga Rp1.600.000. Yang terakhir ada mesin pasteurisasi dengan merek Maxindo, jumlah 1, harga satuan 20 juta, jumlah harga 20 juta. Jadi, jumlah keseluruhan mesin dan peralatan yang dimiliki oleh Cimilk sebesar Rp24.600.000. Selanjutnya ada kendaraan. Untuk jenis kendaraannya yaitu motor, status beli, merek Vario, jumlah 1, harga satuan 15 juta, jumlahnya 15 juta. Selanjutnya, bahan baku dan bahan pembantu, diantaranya 1, sealer cup, jumlah harga per tahunnya 9 juta, yang kedua, cup, jumlah harga per tahunnya Rp1.080.000, yang ketiga, susu murni, jumlah harga per tahunnya 70 juta, yang keempat, gula pasir, jumlah harga per tahunnya 13 juta. Jadi total biaya bahan baku yang dikeluarkan per tahunnya Rp93.080.000. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pevi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Risma. Kepada Risma, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apakah mempunyai aset. UMKM Susu Murni Cimilk memiliki aset, yaitu ternak, kandang, motor, freezer, dan alat produksi. Yang selanjutnya itu apakah ada pesaing. UMKM Susu Murni Cimilk memiliki pesaing namun hanya sedikit seperti di daerah Tanjung Sari. Yang selanjutnya yaitu kelebihan usaha susu murni Cimilk. Yang pertama itu dengan kandungan gizi yang tinggi dapat menjadi salah satu daya tarik dari usaha susu murni Cimilk. Yang selanjutnya itu dalam usaha Cimilk tidak membutuhkan modal yang besar.
Tempat produksi yang strategis dapat dijadikan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Yang selanjutnya itu Cimilk memiliki produk selain susu murni itu susu yang sudah diolah dan memiliki berbagai varian rasa. Dan yang terakhir itu harga yang ditawarkan terjangkau. Yang selanjutnya yaitu kelebihan susu murni. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan tulang dan otot, menambah energi dan stamina, mengendalikan berat badan, mengurangi resiko penyakit tertentu, dan yang terakhir yaitu mudah diolah menjadi berbagai jenis minuman dan makanan karena bersifat murni. Kemudian ada pengolahan susu murni. Yang pertama itu sapi dimandikan terlebih dahulu sebelum diperah. Sebelum diperah, bersihkan terlebih dahulu ambing dan putih susu sapi dengan air hangat untuk merangsang keluarnya susu. Kemudian oleskan mentega terlebih dahulu untuk memudahkan pemerahan serta menghindari putih susu sapi lecet. Selanjutnya yaitu perah 4 putih susu sapi dengan menggunakan tangan hingga susu sapi habis. Kemudian susu yang telah diperah disaring. Yang selanjutnya yaitu packing susu sapi yang telah disaring dan susu siap untuk dijual. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risma. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzi. Kepada Fauzi, saya persilakan. Untuk selanjutnya lalu tuangkan susu murni ke dalam panci, kemudian rebus selama beberapa menit. Lalu setelah direbus, tuangkan susu murni ke dalam wadah kemudian didinginkan selama beberapa saat. Lalu tambahkan gula dan peras ke dalam susu yang telah didinginkan. Kemas susu ke dalam cup, lalu tutup cup dengan menggunakan mesin sealer. Kemudian labeli cup, lalu susu cup siap untuk dijual. Untuk analis SWOT, ada strength. Untuk yang strength memberikan pelayanan berupa ganti rugi susu yang rusak. Lalu modal yang sedikit pesaing, proses produksi dikelola mandiri sehingga kualitasnya terjaga. Lalu jaringan distribusi yang baik, tenaga kerja mumpuni, diminati masyarakat, harga terjangkau, dijadikan tempat wisata bagi anak-anak sekolah. Lalu ada weakness, saat musim hujan, susu sulit terjual, pengelolaannya yang masih terbatas, susu mudah basi, dan pemasaran hanya dalam ruang lingkup Kota Sumedang. Lalu ada opportunity, membuka lapangan pekerjaan, memasarkan produk ke luar kota, membuka produk yang lebih inovasi, memasarkan melalui media sosial, menambah jumlah sapi dan karyawan untuk meningkatkan produksi. Lalu ada threat, sulit mencari pekerjaan, sapi terkena penyakit atau mati, melemahnya daya beli masyarakat, dan ada usaha serupa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Fauzi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Syadik. Untuk Syadik, saya persilakan. Untuk selanjutnya ada analisis BMC, Business Model Canvas. Yang pertama ada key partner, yaitu reseller dan supplier. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama menjual susu murni melalui online, lewat WA, FB, IG, dan offline juga. Lalu ada pembelian produk dagang dari reseller. Selanjutnya ada key resource, human resource, yaitu physical resource, kandang sapi, mesin pasteurisasi, produk susu murni. Lalu ada human resource, pekerja pencari pakan, pekerja memerah susu sapi, pekerja kebersihan kandang, pekerja distributor atau kurir susu sapi. Yang ketiga ada financial resource, yaitu tunai via COD. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada pembayaran upah pencari pakan, pengurus kandang, dan karyawan.
Yang kedua, pembelian perawatan sapi. Yang ketiga, biaya produksi. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, kualitas produk terjamin aman. 2, produk susu murni bermacam-macam. 3, harga sesuai dengan kualitas. Yang keempat, pelayanan yang ramah, sopan, cepat, dan baik. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, penjualan offline dan online. Yang ketiga, wisata edukasi dengan HTM terjangkau. Selanjutnya ada channel. Yang pertama ada penjualan dari door to door dan online. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada semua kalangan dan supplier ke kafe-kafe wilayah Tanjung Karta dan Sumedang. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama ada penjualan produk susu murni dan cimil. 2 yogurt. 3 penjualan online dengan layanan COD. Baik, terima kasih kepada Syadik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh Agus Wirawan. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan permasalahan dan solusinya. Di sini ada beberapa faktor permasalahan cimil. Yang pertama, susu mudah basi. Yang kedua, produk kurang diminati dan diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir, teknologi yang terbatas. Selanjutnya, solusi cimil. Memperluas pasar dan membuka cabang agar produk lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk agar susu tidak cepat basi. Yang ketiga, menambah ke teknologi agar menggunakan mesin. Dan yang terakhir, meningkatkan event-event untuk promosi dan menambah pendapatan. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agus. Untuk menutup presentasi, di sini ada beberapa dokumentasi berupa foto dan video. Dokumentasi dapat dilihat pada slide berikut. Ini ada dokumentasi foto, dan untuk slide berikutnya ada dokumentasi video. Itu dia dokumentasi foto dan video. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha Cimilk ini merupakan usaha yang banyak memberikan manfaat, dari mulai produk yang dijual sampai tempat yang sering digunakan untuk wisata edukasi. Selain itu, susu murni juga merupakan produk yang memiliki banyak manfaat dan baik untuk dikonsumsi karena mengandung banyak nutrisi dan sumber protein yang berkualitas. Susu murni juga dapat diolah menjadi aneka ragam produk mulai dari yogurt, keju, dan sebagainya. Baik, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian dan pembahasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.